Iblis tidak takut saat kita berdoa minta jawaban, tapi ia mulai gemetar saat kita tahu bagaimana cara Tuhan sebenarnya berbicara. Shalom semuanya. Pernahkah kamu merasa seperti ini? Kamu butuh jawaban, kamu sudah berdoa, tapi sepi, hening, tidak ada apa-apa. Lalu kamu mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan diam? Apakah Dia tidak peduli? Apakah aku tidak layak, saking mungkin banyak salah, untuk bisa mendengar suaranya? Tapi fakta sesungguhnya adalah Tuhan lebih sering berbicara daripada yang kita sadari. Mungkin selama 1 jam, ada 60 kali bahkan lebih Tuhan berbicara. Ya, bayangkan tiap menit ada pesan khusus dari Tuhan. Kita tidak menyadari karena sering kita hanya mencari suaranya di tempat yang salah atau dengan harapan yang keliru. Jadi, dalam video ini kita akan menelusuri 4 cara yang sering kita anggap biasa, maka sering terabaikan tentang bagaimana Tuhan menjawab doa dan berbisik kepada kita. Karena bisa jadi selama ini kita sulit mengenal suaranya. Mari kita mulai. Yang pertama, Tuhan berbicara lewat apa yang tidak terjadi. Berdasarkan Alkitab, Tuhan tidak hanya berbicara melalui apa yang terjadi, tetapi juga melalui apa yang tidak terjadi. Ketika kita sedang menunggu jawaban atas doa-doa kita, terkadang Tuhan justru memberikan keheningan. Kita meminta tanda, namun badai tak datang, gempa pun absen, api tak menyala. Yakni semua hal dramatis yang kita harapkan untuk menjadi bukti nyata dari kehadirannya. Tapi ternyata di dalam keheningan itu, Tuhan sedang berbicara. 1 Raja-Raja 19 menceritakan sebuah kisah yang sangat mirip dengan pengalaman kita ini. Yakni di gunung, saat Elia merasa putus asa, merasa Tuhan tidak lagi bicara. Apa yang terjadi? Angin besar datang, tapi Tuhan tidak ada dalam angin. Gempa bumi mengguncang, namun Tuhan tidak hadir di situ. Api menyala-nyala, tetapi Tuhan juga tidak ditemukan di dalamnya. Setelah semua itu berlalu, barulah muncul suara kecil yang berbisik, dan di sanalah Tuhan berada. Ini adalah kisah terkenal dan pesan ajarannya selalu sama, bahwa seringkali kita mencari jawaban Tuhan dalam sesuatu yang besar seperti tanda atau perasaan mendalam. Tapi ketika semuanya itu tidak terjadi, kita sering merasa kecewa, mengira Tuhan diam. Padahal tidak terjadinya sesuatu bisa jadi itulah pesan Tuhan bagi kita. Ya, tidak ada apa-apa yang terjadi, itulah pesan khusus darinya kepada kita. Mungkin hubungan yang tidak jadi berlanjut adalah cara Tuhan menyelamatkan kita dari patah hati. Mungkin pekerjaan yang tidak jadi diterima adalah bagian dari rencananya untuk membawa kita pada jalan yang lebih cocok bagi panggilan hidup kita. Atau mungkin kegagalan yang kita alami saat ini adalah sebuah pelajaran penting yang akan mempersiapkan kita sebagai bekal menuju masa depan yang lebih baik. Maka oleh kasih karunia-Nya, kita sesungguhnya telah banyak terhindar dari bencana-bencana yang mengerikan. Satu hal yang pasti, Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini termasuk dalam hal-hal yang tidak jadi terjadi. Luar biasa. Jadi ingatlah selalu saat kita merasa tidak ada perubahan padahal sudah berdoa, itu bukan berarti Tuhan tidak lagi peduli. Diamnya Tuhan itu bukanlah tanda ketidakhadirannya, malahan sebuah jawaban penting untuk kita. Dan bahkan inilah saat-saat di mana Dia sedang paling dekat dengan kita, bahwa Tuhan sedang ingin kita segera duduk diam untuk tenang agar hikmat darinya bisa kita terima. Jadi Tuhan tidak selalu menjawab doa kita
dengan cara yang kita inginkan atau bayangkan. Kadang-kadang dia berbicara melalui kejadian seperti ini. Tetapi sebagai poin kedua, Tuhan bisa juga memberikan jawaban yang datang lewat orang yang tidak kamu suka. Bagaimana rasanya ketika jawaban dari Tuhan datang melalui orang yang paling tidak kamu harapkan, bahkan melalui seseorang yang mungkin kamu anggap tidak layak atau tidak cocok? Situasi ini mengingatkan kita pada kisah Bileam dalam Bilangan pasal 22. Ia adalah seorang nabi, seseorang yang dipilih oleh Tuhan untuk berbicara atas namanya. Tapi singkatnya, ada satu momen ketika ia tergoda untuk mengejar kepentingan pribadinya ketimbang mendengar suara Tuhan. Dan sesuatu yang sangat mencengangkan terjadi. Tuhan memilih seekor keledai untuk berbicara kepadanya. Ya, sebuah keledai, binatang yang dalam budaya Timur Tengah dianggap bodoh, lambat, dan tidak penting. Keledai itu bukan hanya bicara, tetapi juga memberikan teguran yang tajam kepada Bileam karena ia telah keras kepala dan buta rohani. Keledai itu berbicara karena Tuhan ingin menyelamatkan Bileam dari malapetaka, dari kesalahan fatal yang dapat merusak hidupnya. Dan kisah ini berarti penting bagi kita bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menyampaikan suaranya. Bahkan melalui seseorang yang tidak kita sukai. Yang intinya adalah Tuhan dapat menggunakan siapa yang layaknya keledai di mata kita untuk menjawab doa. Dan Matius 23:12 mengingatkan kita, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Artinya, jika kita tidak mengamalkan ayat ini, kita bisa sering terlewat suara Tuhan yang datang melalui orang yang mungkin tanpa sadar kita anggap keledai. Jadi Tuhan mungkin sengaja memilih keledai untuk menyampaikan pesan itu kepada kita hari ini, bahwa Dia dapat memakai siapa saja sebagai bejana atau medium, bahkan lewat mereka yang mungkin tidak pernah kita duga atau anggap layak untuk bisa menyampaikan suaranya. Karena Dia berdaulat atas segala sesuatu, maka orang dari denominasi gereja yang berbeda, mungkin saja tetangga kita, siapa tahu orang-orang dari agama lain pun bisa, bahkan dari mereka yang gaya hidupnya tidak sesuai dengan nilai-nilai kita. Tantangannya adalah apakah kita bisa mengenali kebenaran Tuhan meskipun pembawa pesannya tidak sesuai dengan selera kita? Dan ini pertanyaan pentingnya. Apakah kita cukup rendah hati untuk mau mendengarnya? Berbicara soal pertanyaan, ternyata ini membawa kita pada poin ketiga. Jawaban yang tersembunyi dalam pertanyaannya. Ada sebuah misteri kecil dalam Alkitab yang sering membuat kita bertanya-tanya. Mengapa Tuhan Yesus sering mengajukan pertanyaan terlebih dahulu sebelum menyembuhkan? Misalnya di kolam Bethesda, Yesus bertemu seseorang yang sudah lumpuh selama 38 tahun. Bukannya langsung menyembuhkan, Dia justru bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Pertanyaan ini mungkin terdengar ganjil. Jelas-jelas orang itu lumpuh, tentu dia ingin sembuhkan. Tapi Yesus tahu sesuatu yang lebih dalam. Kadang jawaban yang kita butuhkan bukanlah solusi instan, melainkan kejelasan dari hati kita sendiri. Pertanyaannya bukan dimaksudkan untuk membingungkan, melainkan untuk menjadi cermin bagi hati kita. Melalui pertanyaan itu, Dia mengundang kita untuk merenung. Apakah kamu benar-benar siap untuk berubah? Apakah kamu sungguh mau meninggalkan zona nyaman penderitaanmu? Apakah kamu sungguh percaya bahwa Dia bisa menolongmu? Seringkali Tuhan menjawab doa-doa kita dengan sebuah pertanyaan yang menantang iman dan kehendak kita sendiri. Yesus tidak hanya ingin memberikan kesembuhan fisik atau jawaban praktis. Dia ingin mengajarkan bahwa kesembuhan sejati dimulai saat kita jujur dalam menjawab pertanyaannya. Jadi, jika kita merasa Tuhan malah bertanya balik kepada kita bahwa muncul kesan pertanyaan di dalam hati,
Jangan anggap itu sebagai kebingungan. Itu adalah undangan untuk masuk lebih dalam, dan di balik pertanyaannya tersembunyi jawaban yang kita cari. Tapi apa yang sebenarnya menghalangi kita untuk menerima jawaban dari Tuhan? Pertanyaan ini dapat membawa kita pada poin terakhir. Jawaban yang tiba-tiba muncul saat kita melangkah. Kadang-kadang kita tidak akan pernah melihat jalan terbuka sampai kita berani melangkah dulu. Ingat kisah bangsa Israel yang hendak menyeberangi sungai Yordan. Berbeda dengan apa yang terjadi di Laut Tebrau. Kali ini Tuhan tidak langsung membelah airnya. Air sungai Yordan tetap mengalir deras. Namun Tuhan berkata, langkahkan dulu kakimu, baru air itu akan terbelah. Dan benar saja, ketika para imam melangkah maju dan kakinya menyentuh air, air itu langsung berhenti mengalir, membuka jalan kering bagi bangsa Israel. Jadi jawaban itu tidak datang saat mereka hanya berdoa saja. Jawaban itu datang saat mereka dengan hikmat Tuhan menjadi percaya dan berani melangkah. Inilah iman yang hidup, percaya dulu, baru melihat. Bukan menunggu jalan terbuka dulu, baru percaya. Seperti yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman sejati adalah langkah yang berani, meskipun belum ada bukti di depan mata. Mungkin orang lain melihat pintu itu masih tertutup, tetapi dengan hikmat, kamu tahu bahwa Tuhan sedang menunggu kakimu melangkah dulu. Dan saat itu terjadi, jawabannya akan datang lebih besar dari yang manusia pernah pikirkan. Sebagai pengingat, kita telah mengetahui 4 pola Tuhan dalam memberi pesan. Berbicara melalui apa yang tidak terjadi, melalui keledai, melalui pertanyaan yang muncul di dalam hati, dan melalui hikmat yang diaktifkan oleh iman. Keempat pola ini menjawab pertanyaan mengapa. Setelah berdoa, seolah tidak terjadi apa-apa, ternyata titik masalahnya di harapan kita akan bentuk jawaban yang akan diterima. Maka keempat pola ini memberitahukan kita bahwa Tuhan menjawab bukan untuk memuaskan saja, melainkan bagian dari pendidikan karakter, bukan sekedar memberikan kesuksesan, melainkan juga untuk memperdalam hubungan kepadanya. Coba amati, kita diajar untuk mau memperhatikan sesuatu yang tidak terjadi. Kita diajar untuk mau terbuka pada pembawa pesan yang dianggap keledai. Kita diajar untuk mau terlibat pada kebingungan dalam menjawab pertanyaan sulit. Dan kita diajar untuk mau berani mengambil langkah walaupun panca indera kita tidak merasakan kepastian yang lengkap. Ini semua bukan syarat atau tindakan mentang-mentang Tuhan, melainkan cara untuk membentuk kita, bagian dari proses pendewasaan hidup. Jadi saat kita terus mempraktikkan keempat pola untuk mencari suara Tuhan ini, kita sekalian sedang bertumbuh semakin kuat di dalam Yesus yang memberikan kemenangan. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, dan subscribe serta komen. Tuhan Yesus memberkati.